Kendawe paga, kendaga mondo tiapi. Anteme inu kalu maneki. Kendawe paga, kendaga mondo tiapi. Kendaga bago, kita nakale kita. Sorga, kami sudah bermazmur, kami sudah meninggikan dan mengagungkan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami pagi hari ini supaya kami boleh mengerti maksud dan tujuan dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga firman yang Hamba sampaikan benar-benar tertanam dalam roh hati, berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kiranya Tuhan memberkati kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan suara-Mu. Yang percaya dengan iman katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang saya kasih. Shalom. Selamat pagi kita semua. Hari ini saya membikin judul khotbah saya kasih menjadi dingin, ya. Kasih mula-mula menjadi dingin, ya. Kita akan melihat kaitkan dengan judul ini. Saya akan bersama-sama, mari kita akan membaca di dalam Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12 dan 13, hanya 2 ayat aja. Untuk menghormati firman Tuhan, mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan baca pada hitungan ketiga serentak, ya. 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang saya kasih, memang kita berada di zaman yang sangat mengerikan, dan itu sangat berdampak dengan kita sebagai anak Tuhan dalam pengeringan akan Tuhan, ya. Mau atau tidak, kita akan berhadapan dengan pergolakan zaman yang terus bergulir, ya. Dan ini berdampak kepada iman orang percaya. Sebab kita melihat Yesus sudah nubuatkan sebelum dia ke surga, dia sudah sampaikan ke murid-murid, ya. Kalau saudara melihat di judul dari pembacaan tadi, saudara bisa melihat ayat pertama, ayat ketiga, saudara melihat ini khotbah tentang akhir zaman. Lalu ayat 3 judulnya permulaan penderitaan. Saudara-saudara yang saya kasih, sebabnya Yesus menekankan di dalam ayat 12 itu, ya. Dan ini fakta yang kita alami hari-hari ini, saudara-saudara. Banyak orang akhirnya menjadi suam, ya, di dalam melayani Tuhan, dalam pengeringan akan Tuhan. Banyak orang kasihnya menjadi dingin. Nanti kita akan belajar dinginnya seperti apa, suamnya seperti apa. Tapi saya melihat hari-hari ini memang itu fakta, ya, realita. Kita melihat setiap kehidupan orang percaya. Coba sekarang saudara renungkan secara pribadi, evaluasi diri masing-masing. Apakah saya ini kasih hati saya tetap mengasihi Tuhan atau bernyala-nyala melayani Tuhan, atau hidup saya mulai tidak semangat dalam pengeringan akan Tuhan, ya. Itu saudara bisa diukur dari hidup saudara masing-masing, ya. Dibiarkan, nggak apa-apa. Kalau saudara
Terus nanti jadi ini, nggak apa-apa biarkan. Saudara yang saya kasih, yang dimaksud kasih ini bukan kasih filio, bukan kasih eros, bukan kasih estroge. Tapi yang kasih yang dimaksud Tuhan adalah kasih agape. Ya. Next kita akan melihat ada 4 cinta kasih dalam pemahaman Kristen. Ya. Yang pertama kita akan melihat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kasih agape. Next adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Ya. Kasih agape adalah kasih yang walaupun disakiti, dilukain, kita memaafkan. Itu kasih. Sebabnya di dalam hukum terutama apa? Mengasihi Tuhan dengan hukum yang kedua, manusia seperti diri sendiri. Kalau kita menyatakan mengasihi Tuhan tapi sesamanya kita tidak mengasihi, itu berarti kita sedang berbohong kepada Tuhan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, otomatis kita mengasihi sesama manusia seperti siapa? Dirinya sendiri. Ya. Jadi kasih agape, kasih yang walaupun tanpa batasan. Ya. Yang ini yang disebut di dalam ayat 12. Ya. Kasih ini yang akan menjadi suam atau menjadi dingin. Ya. Apa sebabnya kasih kalau menjadi dingin dalam hidup manusia atau orang percaya? Karena kita melihat ya, tanda-tandanya seperti apa. Kita akan renungkan masing-masing. Mungkin selama ini kita di Jogja, kasih kita kepada Tuhan seperti apa? Ya. Apakah kasih kita sudah dingin atau suam-suam? Tandanya orang yang sudah kasihnya sudah mulai dingin atau suam-suam, tanda-tanda itu sebenarnya sederhana. Ya. Tidak mau baca Alkitab, ya. Itu gejala. Tidak mau berdoa, ya. Tidak mau ke gereja. Itu tanda-tandanya mulai kita menuju suam-suam atau menjadi dingin. Kalau suam menjadi dingin, udah nggak bisa membedakan. Dunia pun enggak, anak Tuhan pun enggak, abu-abu orang dunia bilang. Ya. Jadi yang dimaksud di dalam ayat 12, Yesus menekankan ini mengenai kasih agape. Ya. Kasih ini kalau tidak ada dalam hidup kita, itu sangat mengerikan. Ya. Sebabnya kita melihat ada beberapa kasih dulu saya akan menjelaskan. Yang kedua kita melihat next. Kasih filio, ya. Kasih ini biasanya terjadi lingkungan persaudaraan atau sahabat, ya. Artinya kasih filio ini muncul karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat. Kasih karena saling menguntungkan, kasih karena saling menyenangkan, kasih karena saling mengagumi. Ini sifatnya sementara. Besoknya bisa bubar ya. Kalau keles atau kasih ini kasih yang sifatnya sementara. Kalau kita membangun hidup persaudaraan yang kasih ini enggak langgeng. Ya. Tapi kalau membangun hidup dan kasih agape itu sangat akan mengikat. Apapun benturan, ya, kita pasti mempertahankan hubungan itu. Tapi coba kita membangun hidup kita dan kasih filio ini, ya, ini kasih yang sifatnya sementara. Hari ini jadi teman, besok bisa berantem bubar, ya. Kalau membangun hubungan ini dengan karena cinta karena kasih ini, itu gue nggak langgeng, ya. Sebentar jatuh cinta, besok bubar, ya. Cari lagi. Ya. Kasih ini sifatnya nggak kekal. Next, yang bagian ketiga adalah kasih eros. Ya. Kasih eros ini merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan yang menginginkan. Ya.
mungkin masuk gereja, lirik ke sebelah ya, suka itu perempuan yang sana atau cowok sana. Ya. Ini kasih eros, ya. Atau lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Atau sering muncul secara tiba-tiba tanpa direncanakan. Ini biasanya begitu ya. Ketemu di jalan langsung I love you, saya cinta kamu ya. Tidak dipikir, tidak renungkan, tidak macam-macam, langsung gas ya. Berhenti di mana, selesai situ. Ada kasih yang disebut kasih yang dua pribadi atau suami istri. Sebabnya dalam hubungan itu kalau kita didasari dengan kasih eros ini tidak langgeng. Ya. Kalau dibangun dengan hubungan pacaran, kasih eros mungkin berbeda pandangan, berbeda selera, ya, berbeda berpakaian, itu bisa mengakibatkan bubar di tengah jalan. Saya nggak tahu siapa ini, Albert, dia bubar karena kasih eros atau kasih agape? Tanya kepada diri sendiri. Ya, jangan hidup ini jangan bangun dengan kasih eros. Hubungan kalau dibangun yang kasih eros ya tidak akan langgeng. Apalagi kalau itu berjalan sampai masuk di rumah tangga ya, kalau hanya didasari dengan kasih eros ini lebih banyak diukur dari materi. Kedua dilihat dari cantiknya, parasnya. Yang ketiga mereka lebih banyak diukur dari apa? Karena disetujui oleh orang kedua, orang ketiga. Ya, itu dilandasi oleh karena kasih eros. Ya. Dan ini nggak pernah akan langgeng. Pasti dalam perjalanan itu pasti mereka akan bubar. Ya. Next, lanjut. Yang keempat adalah kasih stroge. Ya. Ini merupakan kasih mesra antara orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Ya. Stroge ini merupakan hasil atau turunan dari eros. Tadi ada sedikit ada hubungan dengan eros tadi. Ya. Ini keluarga kalau dibangun antara kakak, adik, dan keluarga, dibangun yang kasih stroge ini pasti berantem, akan bubar. Ya. Tapi kalau kasih kekeluargaan itu dibangun didasari dengan kasih agape, perbedaan, salah paham, pasti kita selesaikan dengan baik. Ya. Jadi yang dimaksud Yesus terhadap murid-murid bukan tiga kasih ini ya, tapi Yesus sedang menekankan dengan kasih agape. Ya. Nah, kita melihat next. Ada dua faktor yang sangat krusial yang sangat mempengaruhi seseorang anak-anak Tuhan menjadi kasih itu menjadi dingin atau suam-suam. Itu kita sudah melihat dari Matius pasal 24. Ya. Kita melihat faktor yang pertama adalah fenomena alam. Ya. Itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Waktu kita mendengar, menyaksikan di TV ya, berita-berita itu membuat kita was-was, ketakutan. Ya. Dan itu akan berdampak mengganggu iman dalam pengiringan akan Tuhan. Sehingga saudara melihat murid-murid mereka bertanya kepada Yesus, apa tanda-tanda akhir zaman? Lalu Yesus menjelaskan secara jelas tanda-tanda akhir zaman kalau saudara melihat dari ayat 20 pasal 24 ayat 3 mulai ya. 11 sampai 11 sampai 11 saudara perhatikan ya. Ini secara global ya, fenomena alam yang terjadi ya, gempa bumi ya, kemiskinan, badai, kita melihat tsunami yang menggoncangkan Turki yang negara yang sedang berkembang pesat ya. Saya akhirnya merenungkan saudara, kenapa negara Turki ini menjadi sebuah negara yang dikatakan dalam perjalanan penginjilan Rasul Paulus itu sebenarnya pusat penginjilan.
Rasul Paulus di Turki. Jadi Rasul Paulus mulai membuka pos itu dari Turki, baru dia masuk ke Eropa dan Asia. Dan dulu di Turki itu bangunan-bangunan, arsitek bangunan itu semua bentuk gereja. Gerejanya besar-besar. Sebabnya kita tahu bahwa ada berapa 7 jemaat yang didirikan Rasul Paulus. Yang pertama gereja apa? Siapa masih ingat? Yang mendirikan Rasul Paulus 7 jemaat di Turki. Ini biasanya cerita sekolah minggu. Gereja apa yang didirikan Rasul Paulus waktu itu? Ada 7 jemaat. Ya. Ada 7 jemaat. Korintus, Kolose, Filipi. Iya. Tapi itu tinggal nama dalam Alkitab, ya. Sampai hari ini tidak ada. Ya. Saudara tahu zaman abad 61 itu pergerakan Kristenan khususnya di Turki itu luar biasa. Ya. Akhirnya pusat penginjilan. Tapi sampai hari ini saudara, tidak ada yang ditulis dalam Alkitab nama-nama Efesus, Kolose itu tidak ada jemaat. Tidak ada. Sekarang yang dikuasai siapa? Saudara-saudara sepupu kita Muslim. Ya. Dan ini menjadi pertanyaan krisis yang terjadi di di Turki ini. Dan mungkin gempa kemarin mungkin mengingatkan hal itu kalau saya renungkan ya. Gempa yang dahsyat ya, yang meluluhlantakan, bangunan yang luar biasa ya. Iya. Saudara melihat bahwa di mana ada sejarah itu kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan terjadi. Nah, kita melihat Turki ini ada pusat penginjilan Rasul Paulus, tapi bukti sampai hari ini Kristenan di di Turki itu sudah hilang, punah. Dengan perkembangan dunia yang itu sangat menguras, ya. Banyak anak-anak Tuhan akhirnya mereka menyerah. Akhirnya mereka terbawa arus dengan dunia modern. Ya. Dan ini yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Ya. Adik-adik sebagai generasi penerus gereja Tuhan atau masa depan, saudara akan hadapi dengan gerakan-gerakan yang kadang-kadang kita enggak bayangkan ya, dipikirkan, dan dunia teknologi yang maju hari-hari ini. Saya renungkan juga kenapa Turki begitu cepat Kristenannya punah. Karena zaman dulu karena fasilitasnya, teknologinya enggak memadai. Ya, seperti orang tua kita di kampung dulu hanya seorang hamba Tuhan, dia hanya khotbah 1 ayat yang bahasa daerah. Tapi kesetiaan orang dulu tuh luar biasa. Gereja dibangun dengan alang-alang ya. Tapi kesetiaan mereka luar biasa. Karena tidak dipengaruhi dengan media, tidak dipengaruhi dengan apa sekarang. Dulu kan tertutup. Nah, orang semuanya konsentrasinya sesuatu yang baru. Tapi kalau hari ini kita berbeda dengan dunia yang kita ada. Semua dijanjikan yang begitu elok. Tinggal kita memutuskan. Tetap kita ikut hal-hal dunia atau kita tetap menjaga hati di dalam pengeringan akan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, yang masalah yang paling besar yang dialami oleh anak-anak Tuhan karena memang berbagai fenomena alam yang terjadi hari-hari ini ya. Kita melihat kasus-kasus besar musibah yang terjadi di Aceh, tsunami ya. Lalu COVID kemarin ya, itu lebih mengerikan ya. Dan itu membuat cara pola pikir kita, cara kita beribadah, berdoa berubah. Cara kita beribadah kepada Tuhan. Contohnya kita berkumpul biasanya
memuji Tuhan. Sekarang orang lebih milih online ya daripada dia ke gereja. Udah dia cari YouTube yang bisa dia dengar khotbah. Jadi ini pilihan-pilihan ditawarkan. Kalau kita melihat sekarang dengan sejak terjadinya COVID, kita melihat banyak perubahan yang terjadi dalam gereja Tuhan. Sekarang gereja mau memulai sesuatu memang cukup berat. Ya. Metode apa yang diterapkan supaya jemaat Tuhannya seperti semangat yang kemarin-kemarin atau kasih mula-mula seperti kemarin-kemarin begitu. Jadi saudara-saudara saya kasih, ini yang terjadi kalau saudara melihat di dalam ayat 24 ayat 3 sampai seterusnya, saudara melihat kamu akan mendengar deru perang, kamu akan kabar-kabar tentang peperangan, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu akan harus terjadi. Tapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, ada gempa bumi berbagai tempat. Ini salah satu faktor yang membuat akhirnya anak-anak Tuhan mulai was-was. Saya kemarin ibadah di Jakarta, itu gereja CWS, pendetanya mentor. Sampai hari ini saya dengan keluarga, kalau ada masalah sering diskusi. Jadi saya ibadah sana, saudara-saudara, gereja itu ibadahnya satu hari dulu itu 7 kali. Satu hari. Jadi jam 6 sampai jam 8, lalu masuk jam 9 sampai malam jam 9. Dan kehadiran satu kali ibadah itu bisa sekitar 600, ada 700. Yang paling banyak itu saya ikut itu jam 9, itu sampai 2000. Ya. Tapi kemarin saya datang ibadah merosot. Jam 6 itu khusus anak-anak muda. Jam ibadah jam 6 sore saya datang juga kemarin. Dulu hampir 650 anak-anak muda. Yang hadir kemarin saudara tahu hanya 60-70. Ya. Gereja dulu penuh dan bangku anak-anak muda, sekarang udah tidak ada lagi, sebagian kecil. Ya. Ini pergeseran. Dulu persembahannya saudara, persembahan sekali 1 minggu itu bisa ratusan juta. Apalagi per 10, karena dulu banyak orang kaya. Dan dulu orang kasih per 10 orang kaya bukan rupiahnya, kertasnya, tapi cek langsung masukkan. Jadi saya pernah ikut dan pengumuman setiap ibadah itu kan pengumuman pemasukan. Itu bisa 1 bulan itu bisa 2 miliar, 3 miliar. Sekarang saudara 45 juta, 60 juta. Sehingga gereja itu dia pangkas pengerjanya. Banyak hamba Tuhan dia kirim jauh-jauh. Ya ngeri ya. Karena dia mikir operasional gedung besar ya, semua. Beberapa mingguan terakhir saya ibadah di Serpong, digembalakan oleh Pak Pendeta Set. Itu anak-anak muda semua juga. Dulu berapa kali saya ibadah itu hampir 100, 200 ya. Sekarang hanya kemarin kita ibadah itu hanya 30. Enggak sampai 30. 20-an ya. Dan ini pengaruh dengan banyak hal yang kita lihat, mendengar itu pengaruhnya besar ya. Kita saksikan ya. Apalagi tiap hari coba nonton YouTube. Kita sendiri stres, sakit kepala kita. Hal-hal ini yang kelihatannya sederhana tapi itu membuat kita untuk baca, waktu untuk baca Alkitab tidak ada, waktu untuk kita berdoa tidak ada. Ya. Itu membuat kita lama-lama akhirnya kita mulai dingin menjadi suam-suam. Ya. Yang biasanya doa puasa dari malam sampai siang itu bertobat. Maksudnya yang tidur yang siang jadi malam, malam jadi siang itu ya. Itu sudah tanda-tanda suam-suam. Ya. Itu rohaninya sudah menuju kematian. Ngomong ke kiri dan kanan. Kamu bangkit jangan.
Hei kamu bangkit, jangan rohanimu jadi suam-suam. Coba ditegur yang keras supaya sadar. Karena saya ngeri ya lihat adik-adik. Kita orang Papua nggak tahu pengaruhnya apa ya. Paling hobi tidur. Itu kita harus bertobat. Karena kita menghabiskan waktu hanya tidur. Sehingga sesuatu yang kita mau kerjakan tidak ada. Tidak ada. Jadi Tuhan ciptakan siang itu ada maksudnya ya. Siang untuk apa? Tapi kalau malam kamu masih tidur berarti kamu ganti setan. Posisi setan ya. Karena setannya kerjanya malam hari. Siang hari kita manusia diciptakan Tuhan terus bekerja. Jangan kamu ganti posisi setan. Kasih tahu ke kiri dan ke kanan. Kamu jangan ganti posisi setan. Betul. Yang paling berat hidup kita tantangan adalah masalah tidur. Cewek kah, cowok kah sama, betul atau tidak? Saya nggak tahu. Semua mayoritas orang Papua. Apakah karena terlalu banyak makan babi? Iya, babi rohnya itu bikin ngantuk. Katanya begitu. Ada mau protes? Ya nggak tahu saya. Sebagian besar orang Papua kita roh ngantuk ini luar biasa. Jadi coba bedakan kalau kita masih tidur siang berarti ya maksudnya kita ganti dari malam lanjut ya sampai siang kita masih tidur. Berarti kita sudah ganti setan. Manusia yang diciptakan Tuhan itu pasti tahu diri. Siang untuk dia bekerja, malam untuk istirahat. Jangan malam untuk istirahat kamu ganti siang, terbalik. Ya. Jadi ini persoalan besar yang kita hadapi secara global, ya. Ini mempengaruhi iman, pengiringan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua kita melihat faktor yang kedua adalah fenomena kehidupan ya, lingkup secara pribadi. Masalah, persoalan ya, kesulitan hidup, sakit penyakit ya, itu juga membuat kita akhirnya ya menjadi iman kita menjadi lemah. Ya. Ada orang banyak putus asa akhirnya, kecewa. Kenapa saya udah mengiring Tuhan, saya udah melayani Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah dengar doa saya. Ya. Masalah pribadi itu juga bisa mengakibatkan rohani kita bisa menjadi dingin, jadi suam-suam. Ya. Ada yang juga bisa terjadi masalah pendidikan ya. Mungkin kita udah berusaha tapi tidak bisa kita selesai. Sehingga udah nggak usah ke gereja. Ya. Akhirnya setan mulai masuk mempengaruhi kita. Ada kesaksian kemarin minggu ibadah di Serpong, ada adik satu, dia udah semester akhir, ada satu mata kuliah yang jatuh. Jadi dia punya adik-adik sudah selesai, dia merasa saya udah maksimal, udah kerjakan tugas, sudah belajar dan sebagainya. Tapi 2 kali dia jatuh, lalu dia protes. Ini kesaksian dia di mimbar ini. Dia protes, udah Tuhan kalau begini aku nggak mau ibadah. Ya. Betul, hampir 1 bulan tidak datang ibadah. Lalu Bapak Gembala kunjungi ke asramanya. Saya kecewa sama Tuhan. Gitu. Ini sudah salah. Kita nggak bisa mempersalahkan Tuhan. Kalau hal itu terjadi seharusnya kita evaluasi diri. Ya. Salah kita di mana? Kita harus minta pengampunan kepada Tuhan. Ternyata saudara dia terakhir baru menyadari bahwa dia lebih banyak menghabiskan di warnet. Kesalahan dia itu
Dia nggak menyadari, tapi akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Ya. Kadang-kadang begitu dalam hidup kita ya. Apalagi kalau pendeta yang nggak dikunjungi, ya. Itu menjadi masalah yang besar. Udah nggak usah ke gereja aja, gitu. Kalau iman kitanya sekedar itu, kita yang rugi. Ya. Hamba Tuhan juga bukan Tuhan, ya begitu. Kalau dia nggak datang, ya kita juga berpikir dia manusia juga, begitu. Contohnya ya, seperti kemarin ada siapa yang melahirkan? Iya. Ya, mungkin kita hamba Tuhan yang nggak datang ya, karena kita nggak tahu juga, tidak ada informasi. Saya posisi di Jakarta, mungkin ada juga sibuk ya, mungkin dia merasa juga tidak terima hal-hal begitu. Itu akhirnya kita sendiri yang rugi ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi iman kita, rohani kita ya. Jadi lebih baik semua harus menghadap Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, hamba Tuhan juga bisa mengecewakan ya. Tapi Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Dia Tuhan yang berjanji, dia akan pasti sanggup menolong kita. Tapi kalau kita mengharapkan orang sesama, pasti kita dikecewakan. Hal-hal pribadi itu bisa mengakibatkan kita rohani bisa dingin, bisa suam-suam. Ya, mungkin sakit tinggal sembuh-sembuh ya. Mulai kita menyalahkan orang sekitar kita, menyalahkan Tuhan, itu bisa. Dan itu banyak sekali terjadi. Ya. Dan juga kadang-kadang orang tua tidak kirim biaya kuliah, biaya kos, lama-lama akhirnya kita patah semangat. Ya udah, nggak usah ibadah. Ya. Ternyata kita nggak melihat situasi orang tua itu seperti apa. Akhirnya kita ambil kesimpulan yang keliru. Akhirnya kita yang rugi. Ya, kita akhirnya ambil keputusan udah nggak usah ke gereja lah. Pusing. Jadi orang kalau tanya pusing, sakit. Tapi sebenarnya dia punya masalah pribadi. Ya. Hal-hal sederhana, tapi itu akan membawa kita kasih mula-mula kita akan dingin. Ya. Kalau kasih mula-mula kita dingin, suam-suam, yang akan ambil posisi itu bukan Tuhan lagi. Siapa yang ambil alih nanti? Siapa? Siapa? Douglas, siapa? Ya pasti iblis ambil alih. Iblis akan kendalikan kamu ya. Udah lari ke sana, ke situ ya, macam-macam. Akhirnya lama-lama kamu lupa baca Alkitab, berdoa. Ya, akhirnya iblis yang akan mengembalakan. Kalau iblis menguasai, roh Tuhan akan pergi. Akhirnya jadi kekosongan rohani kita. Kalau jadi kekosongan rohani, pasti kita akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hidup kita. Sebabnya saudara perhatikan kenapa orang bisa jalan pintas. Karena roh Tuhan itu pergi. Kasih Tuhan tidak ada lagi dalam hidup manusia itu. Yang ada apa? Setan yang kuasai. Kebencian, dendam. Ya. Akhirnya terakhir dia berjalan pintas. Bunuh diri. Ya, gantung diri dan sebagainya. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasih, itu tanda-tanda di mana orang mengalami suam-suam, kasih menjadi dingin. Jadi kalau sekarang kita renungkan masing-masing ya, dalam satu hari tidak baca Alkitab ya, apalagi tidak berdoa. Kalau kita membiarkan terus berarti itu tanda-tanda kita menuju menjadi kasih menjadi dingin. Ya. Jadi dibiasakan supaya rohani kita semangat, dibiasakan baca Alkitab. Mau ngerti tidak penting saudara baca.
Satu contoh dalam Alkitab di jemaat Laodikia, Wahyu 3 ayat 16, 17 kita mau, kalau bisa saya minta satu orang bisa bantu saya untuk membacakan. Jadi karena engkau suam-suam suku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Terus ada Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. ya, puji Tuhan saudara, ini satu contoh jemaat ini ya. Saudara perhatikan, jemaat ini dingin pun tidak, panas pun tidak. Kalau saya contohkan sederhana, ini orang Kristen yang tidak jelas, abu-abu. Ya. Orang Kristen enggak, bukan orang Kristen tidak. Ya. Jadi tidak bisa kita pastikan pribadi orang di jemaat ini seperti jemaat ini. Tapi ada beberapa faktor yang membuat jemaat ini mengalami kemunduran iman mereka atau kasih mula-mula. Next. Terus lanjut. Saudara perhatikan yang pertama itu kenapa jemaat Laodikia ini mengalami suam-suam, panas pun tidak, dingin pun tidak, rohaninya tidak jelas, abu-abu. Yang pertama saya melihat jemaat Laodikia atau ini disebut sebuah kota yang sangat pusat perbankan yang luar biasa di kota ini, berkembang begitu pesat, ya ini mempengaruhi pola pandang orang-orang Kristen. Awalnya jemaat ini bertumbuh dengan rohani yang baik, ya. Tapi karena hadirnya sebuah perbankan yang waktu itu terbesar di kota itu, akhirnya mempengaruhi pola pandang mereka. Ya. Yang kedua, pengaruh kenapa jemaat ini menjadi suam-suam dan kasih mereka menjadi dingin. Karena kota ini adalah sebuah kota metropolitan yang makmur kaya. Ya. Yang selanjutnya saya melihat jemaat Laodikia ini kota yang disebut punya perusahaan besar. Ya. Kerajinan pakaian dari bulu domba. Ya. Selanjutnya kita melihat dari jemaat ini mereka mengalami kemunduran rohani karena salah satu universitas yang terkenal adalah sebuah kedokteran yang terkenal pada waktu itu, dan kota ini berkembang yang begitu luar biasa, tapi itu mempengaruhi rohani mereka. Ya. Dan saudara, saya melihat dari latar belakang dari jemaat ini dan kota Laodikia ini, kita melihat mereka mengalami kemunduran rohani mereka. Karena mereka menghadapkan dengan gaya hidup yang baru, ya, model yang baru, teknologi yang baru, perkembangan begitu pesat, sehingga semua ada sehingga mereka terlena. Ya. Saya melihat begitu. Kalau orang sudah punya, tidak butuh Tuhan. Tapi kalau orang sudah enggak punya apa-apa, dia kan cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ini satu contoh dari kenapa jemaat ini mengalami suam-suam. Karena mereka berhadapan dengan dunia yang begitu maju. Saudara berada di abad ini tidak bisa main-main. Saya selalu menyatakan. Teknologi yang begitu pesat berkembang, ya. Segala sesuatu gampang kita jangkau kalau punya money. Sekarang orang bilang kalau udah punya money itu segala sesuatu bisa beli. Ya. Ini kesaksian. Ya. Saya hampir 2 minggu ya. 2 minggu tidak bersama-sama ya. 2 minggu atau lebih. Ya, saya ada di Jakarta. Jadi RAP dengan Pak Lukas, tahanan KPK ya. Tahanan KPK. Jadi saya selama ini pemikiran saya itu orang-orang KPK ini malaikat, maksudnya bersih, ya, sempurna.
Karena kalau kita dengar KPK, orang semua takut ya. Aduh, saya juga kita bisa suap mereka begitu. Barang kecil, minuman kita mau masukkan seperti kemarin. Lukas punya bantal, RAP punya bantal bantal guling. Karena di dalamnya nggak ada, kita mau masukkan. Karena itu kan nggak boleh. Kalau mau masukkan barang itu satu kotak kecil, kalau udah penuh nggak boleh. Itu aturannya. Nggak bisa kamu bawa ember besar atau tas besar, nggak bisa. Itu aturan KPK. Jadi kotak kecil. Lalu saya masuk dengan Ibu Gup, masuk pertama ketemu mereka, saya nangis karena RAP gendong Pak Gup keluar dari tahanan. Saya bulu-bulu badannya berdiri semua, nyeri lihat. Karena bapak ini sudah bengkak semua, kaki semua bengkak, tidak bisa jalan. RAP gendong dia keluar. Ibu Gup nangis berteriak. Ke sana dia minta maaf ke RAP. Minta maaf, saling memaafkan, itu selesai. Ya. Kasih duduk. Tapi ngomongnya sudah tidak jelas. Jadi sejak masuk Pak Lukas itu tidak pernah dia mandi. Sejak dibawa KPK. Ya. Tidak pernah dia mandi. RAP masuk baru dia kasih mandi dia. Ya. Dia hanya duduk itu sedikit-sedikit keluar air kencing. Karena dia komplikasi ginjal. Udah stadium 4. Udah bayangkan. Udah seperti itu secara manusia saya nangis. Tegah. Perlakuan KPK mengerikan. Orang sakit itu nggak usah lah ditahan. Atau kasih di rumah sakit supaya ada pengawasan KPK begitu. Tapi cukup mengerikan. Ya. Baru cerita tidak punya kasur bantal guling dengan Lukas punya katanya udah dikasih tuh dia tidur sudah nggak bisa, tipis sekali, ya, terganggu sekali. Makanya saya dipesan keluar, RAP dia panggil ada orang sini dia bilang nanti komunikasi di luar begitu. Dia kasih tanda, ini saya keluar. Saya cari bantal guling panjang dengan yang pendek 4 saya beli. Tapi mereka pesan nggak boleh dibuka kreseknya. Kalau buka berarti kan dia membengkak. Udah saya orang itu kontak, tapi dia pakai nomor kode. Jadi Pak di mana, dia bilang itu, ya saya di hotel. Orang itu datang, ini orang KPK ini. Ya. Dan ternyata orang KPK juga kita bisa suap gitu. Suapnya hanya 100.000, saya merasa bersalah sama Tuhan, tapi kalau enggak begitu bantal ini enggak bisa masuk, bantal ini enggak bisa masuk untuk Pak Lukas. Ya, akhirnya sudah kita kasih dan Seninnya saya masuk kunjungan, lolos masuk. Ya. Jadi semua ini semua money, uang yang bisa selesaikan itu pemahaman orang. Ya. Itu sebabnya ada istilah yang menyatakan hidup untuk uang, uang untuk hidup. Ya. Semua orang kita butuh uang, tapi bukan uang segala-galanya. Orang lahir dengan telanjang, pernah bawa money? Tidak ada. Lahir dengan telanjang. Kita mati pun tidak akan membawa apa-apa. Tapi orang yang pikirkan hari ini apa? Money. Mana money? Akhirnya saya ambil kesimpulan di pikiran saya. Berarti dunia ini semua bisa uang selesai. Ya. Ini KPK ini, petugas orang penjaga tahanan, 100.000 saya kasih. Tapi barang itu bisa lolos masuk. Ya. Jadi uang butuh tapi bukan segala-galanya. Ya. Iya, next. Sebentar dulu. Ini membuat orang Kristen mengalami mentalitas iman di Laodikia itu menjadi suam-suam dan kasih mula-mula menjadi dingin. Jadi dengan teknologi yang ada, ya semua media ini memang salah satu faktor untuk kasih kita bisa menjadi dingin. Ya, next. Lalu bagaimana caranya?
Ya, bagaimana caranya memulihkan cinta kasih mula-mula yang sudah menjadi dingin dalam hidup kita. Next. Yang pertama, kita harus mengingat dan menyadari kondisi hidup cinta kita kepada Tuhan. Ini penting, kita harus evaluasi diri. Ya. Jadi untuk Tuhan itu tidak ada tawar-menawar. Amin. Kalau dunia kamu bisa tawar-menawar, tapi ujungnya kemana? Kehancuran dan kematian. Tapi kalau Tuhan, tidak boleh kita tawar-menawar. Aduh Tuhan, minggu saya nggak bisa ibadah, nanti minggu depan sudah. Aduh Tuhan, nanti komsel nanti minggu depan aja. Ya. Kadang-kadang kita tawar-menawar. Jadi untuk Tuhan tidak boleh. Karena hidup hari ini, besok yang akan datang, kita akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dunia yang kita memiliki pasti akan berakhir. Hidup yang ada sekarang akan berakhir. Tapi Tuhan akan tanya, di mana imanmu? Ya, Tuhan akan mempertanya kita masa terakhir kekekalan. Apa yang kita lakukan selama kita hidup? Ya. Jadi mari saudara-saudara yang saya kasih. Yang pertama, kalau kita mengingat dan menyadari kondisi langkah awal, itu merupakan langkah awal untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Kalau ada kemauan untuk melangkah, ada kemauan untuk beribadah, ada kemauan untuk bertobat, itu awal pemulihan. Tapi kalau tidak ada kemauan, tidak ada semangat untuk cari Tuhan, itu akan membuat kita akan semakin jauh. Ya. Jadi yang pertama yang kita perlu lakukan, kita harus mengingatkan diri kita. Ya. Jadi ikut Tuhan tuh jangan memaksa-maksa. Ya. Kamu berangkat, harus keluar dari kesadaran sendiri. Kalau keluar dari kesadaran sendiri, kita kayak gereja, tempat ibadah, pasti kita akan diberkati. Tapi kalau orang yang memaksakan kita datang, nanti hati kita juga tidak tenang saat kita ibadah. Karena kita punya agenda mungkin lain. Udah program ke minggu ini sama mau ke sana ketemu ini. Sehingga kayak terpaksa kita ibadah. Itu kita nggak dapat apa-apa. Datang ke gereja sama aja, pulang sama aja. Seperti itu. Tapi kalau dengan kesadaran kita mempersiapkan diri, kita datang, saya percaya di saat memuji, memuliakan Tuhan, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Apalagi waktu disampaikan firman Tuhan, kita akan merasa ditegur, kita disadarkan, dan kita diingatkan. Next, lanjut. Yang kedua yang kita perlu lakukan kalau kasih kita mulai dingin atau suam-suam, yang bagian kedua adalah kita harus ambil langkah untuk bertobat. Ya, untuk meninggalkan sesuatu yang kita merasa nyaman itu tidak gampang. Contohnya untuk memaafkan orang yang disakiti itu juga tidak gampang. Ya. Ini sesuatu yang harus kita mengambil sebuah keputusan yang radikal untuk Tuhan. Karena waktu kita mengambil sebuah keputusan radikal untuk Tuhan, Tuhan juga enggak segan-segan akan berurusan dengan hidup kita. Tapi kalau kita masih mempertimbangkan, memikir sesuatu, nanti begini, begitu, nanti saya takut dan sebagainya, Tuhan juga enggak akan bekerja dan akan berdiam diri. Seperti 12 murid, ya, waktu mereka tebarkan jala di laut, apakah mereka dapat ikan? Karena Petrus dia berpikir begini, saya kan lebih tahu situasi laut, karena tiap hari aku hidup di laut. Jadi mereka membiarkan Yesus tertidur. Nah, waktu terjadi badai, murid-murid bilang apa? Mereka panik, ketakutan. Guru, kami binasa. Setelah Tuhan redakan dan Tuhan suruh Petrus buang jala karena sepanjang hari mereka tidak dapat ikan. Waktu Tuhan perintahkan dia lakukan, terjadi sebuah mujizat. Amin.
Jadi bagian kedua, kita perlu bertobat dari hidup yang melupakan kasih Allah. Orang yang melupakan kasih Allah itu tidak baca Alkitab. Itu hal yang sederhana, tapi kita anggap itu sepele. Yang tiap hari baca Alkitab, coba katakan. Ini jujur di hari Minggu ya. Yang tidak ya kita jujur ya. Itu namanya kita mau bertobat. Kadang-kadang bangun pagi, apa yang terjadi dalam pikiran kita? Bukan Tuhan, tapi apa? HP. Ini ada WA, I love you atau tidak ya? Cinta pertama atau tidak ya? Dia ngomong apa ya? Nah, kebiasaan ini kita harus merubah mindset berpikir ya. Supaya hidup kita benar-benar berkenan di hadirat Tuhan. Yang kedua, bertobat dari hidup apa? Individualistis atau egois. Ya, ini orang yang terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Segala sesuatu dia beranggapan itu benar daripada orang lain. Ya. Nah, roh seperti ini susah untuk dia menyadari kesalahan. Ini contoh. Ini saya mau bicara karena ini masalah besar. Ya, terjadi di Salatiga. Ini bukan hal yang bukan rahasia. Karena jemaat di Salatiga sudah tahu semua. Salatiga kota studi ini semua orang sudah tahu semua siapa teman. Ya, karena dia membuat sebuah kesalahan yang besar. Kalau dia marah kepada pengurus, kepada hamba Tuhan, no problem. Tapi ini dia menutup pekerjaan Tuhan di Salatiga. Ini saya berani omong karena ini udah terbuka. Karena saya udah 3 kali sudah nasihatin dia, sudah tegur dia secara aturan apa ADT hukumannya. Tapi tidak sadar-sadar. Terakhir dia bikin masalah. Saya udah tahu dia bikin surat kaleng. Bikin surat kaleng artinya dia bikin surat sendiri seakan-akan itu dibuat oleh orang atau RT atau pemilik gedung. Ya, dia bikin surat, mantap juga bunyi-bunyinya juga menarik. Kata-kata, tapi saya tahu dia punya tulisan apa, saya udah paham dari waktu saya dengar baca itu dikirim pengurus saya Salatiga, oh ini teman yang buat. Waktu saya membaca itu lalu saya kontak, Ade, surat ini siapa yang buat? Karena dia yang buat kirim ke grup persekutuan di hukumannya Salatiga. Jadi seakan-akan itu diputuskan bersama dengan yang pemilik rumah dan RT bahwa semua kegiatan ibadah hukumannya di Salatiga dihentikan. Ya. Baru tulis hormat tanggal, bulan, tahun. Tapi tidak ada nama. Nah, itu yang disebut surat kaleng. Kalau itu saya lapor ya, lapor ke polisi. Dia duluan masuk tahanan karena menjual nama orang. Tapi dia menyangkal, tidak Bapak, ini betul kami pertemuan ya. Saya minta nomor telepon RT, pemilik rumah punya nomor, saya langsung mau kontak. Tidak, ini keputusan sudah final. Jadi inilah orang egois itu seperti itu. Merasa benar, tapi sebenarnya udah salah. Kalau rohani seperti ini rohani yang bukan sehat. Ini rohani sakit-sakit. Iya. Orang Kristen yang rohani sakit-sakit itu begitu. Sudah orang Muslim yang tutup gereja itu masih wajar. Ini ya, dia termasuk pengurus pusat lagi ini anak buahnya David. Ini David tadi kasih pandangan nasihat. Jadi saya kemarin tiba dari Jakarta langsung dengan Daud. Saya dengar WA itu udah saya nggak tenang lari ke Salatiga. Setelah saya sana baru tahu bahwa sejak dia menutup pekerjaan Tuhan di Salatiga, dia juga dikeluarkan dari pengurus Ikatan Mahasiswa Impar. Dia salah satu pengurus seksi koordinator seksi rohani. Ketua langsung pecat dia. Itu, kita nggak pernah ngomong ketua itu, tapi roh itu pasti. Kedua apa yang terjadi? Dia pelatih basket dikeluarkan. Kasihan, sebelum saya omong gembalanya Melki dengan Roy, kamu ketemu layani daripada nanti setan hancurkan dia. Kalau orang berani berurusan dengan pekerjaan Tuhan, jangan.
Tuhan lebih kejam berurusan dengan kita. Ya. Saya banyak lihat itu. Ya. Banyak lihat itu. Itu dengan hamba Tuhan, sejelek apapun dia mau khotbah, model apapun, jangan kejar kelemahan dia. Itu urusan dengan Tuhan. Kalau saudara sebagai jemaat mulai campur tangan urusi pendeta yang salah, saudara yang kena kutuk. Itu alitabiah. Apalagi dia menutup pekerjaan Tuhan ini. Ya. Jadi di Salatiga itu dia dulu terkenal, dia punya potensi. Saya kagum. Ya. Dia orang punya kemampuan. Jadi anak-anak Papua yang di Salatiga, kemarin saya ketemu anak-anak banyak dari Penguam Bintan dan sebagainya. Aduh, Bapak ini statement sudah nggak percaya lagi di Salatiga. Ya. Malam dia WA saya, Bapak saya mau bertobat. Udah lama, udah bertobat sudah bosan aku doakan. Udah urusan dengan Tuhan. Karena dia langsung urusan dengan Tuhan. Ya. Jangan menutup pekerjaan Tuhan, namanya pelayanan itu. Karena saya banyak melihat Tuhan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Ya. Sifatnya seperti ini ya, dia nggak mau bertobat, egois. Jadi orang membuat masukan nggak mau. Ya. Merasa diri sombong rohani orang bilang. Ya. Ikut Tuhan tuh tidak ada kamu tinggi rendah, tidak, kita semua sama. Ya. Kita sama, kita posisinya hamba Tuhan melayani saudara-saudara, mengarahkan sesuai firman Tuhan. Kita semua sama. Karena di surga juga Tuhan enggak membedakan, semua kita sama. Ya. Jadi sifat ini yang bahaya ya. Itu akhirnya muncul kesombongan. Kenapa dia lakukan itu? Akhirnya saya ambil kesimpulan, dia egois. Ya, merasa diri lebih benar. Ya. Sesuatu semua di bawah dia. Ya. Itu sebabnya Lucifer kenapa dibuang oleh Tuhan? Karena itu kesombongan. Jadi roh kesombongan Tuhan paling gak suka. Jadi mungkin pertemuan kita rapat pengurus BPA, kita akan putuskan, kita akan hentikan. Karena roh dia kurang bagus. Apalagi dia sudah menutup pekerjaan Tuhan. Tapi kalau ada masalah dengan pengurus Salatiga atau ini, saya bisa memaafkan. Dan dia sudah 3 kali bikin masalah. Pasca di atas itu, kalian nggak tahu jemaat itu rame. Dia semua ancam pengurus yang lain, jadi suruh kasih bubar. Ya. Tapi kita memaafkan dia, kita selesai. Ya. Nah itu yang disebut kita harus berani bertobat supaya Tuhan pakai hidup kita lebih maksimal lagi. Next, yang terakhir. Bagian ketiga adalah 3 langkah untuk kita mengalami pemulihan. Sebenarnya enggak sulit, ya. Berdoa dan puasa itu salah satu pemulihan rohani kita. Yang kedua, kita merenungkan firman Allah siang dan malam. Dampaknya pasti kita setia melayani Tuhan. Tidak sulit-sulit, ya. Kita kalau mengalami pemulihan rohani yang mati, ya suam-suam, tingkatkan doa, hubungan intim dengan Tuhan. Doa dan puasa. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Mau ngerti tidak, baca. Nanti di saat saudara menghadapi masalah, kesulitan, firman Tuhan itu akan ingatkan. Karena roh Allah itu akan bekerja. Yang bisa cas rohani kitanya ini. Ya. Tidak ada yang lain. Resep yang lain tidak ada. Supaya kita tetap semangat, setia ikut Tuhan, hanya 2 hal ini. Doa dan puasa, merenungkan firman Allah siang dan malam. Dan dampaknya kita akan setia mengiring Tuhan. Ya puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Kita angkat pujian bersamamu Bapa, ku lewati. Haleluya. Engkau